Ini kembali lagi soal karakter. Ini lebih penting nih pertanyaan Pak Ahok. Saya dulukan aja nih dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah lo. Aduh, panjang. Ayo lo. Baik, cerita dia klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita dikit aja dikit. Saya juga Bagi pengen saya tahu itu. saja, kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan Kristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sudah dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang dia beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberi tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama di dalam salah satu acara program Kick Andy di live Instagram. Saya merasa penting untuk menanggapi ini karena ini merupakan intisari atau esensi daripada firman Tuhan. Di dalam banyak hal, saya adalah orang yang cukup mengagumi Pak Ahok karena saya melihat Pak Ahok punya kepribadian yang cukup baik dan bisa diandalkan di dalam memimpin, terutama waktu beliau masih menjabat sebagai gubernur. Saya melihat karakter orang ini cukup bijaksana karena dia sangat tulus di dalam melayani banyak orang, dan juga saya memperhatikan orang ini memiliki karakter yang jujur di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan saya juga berdoa supaya ada banyak lagi yang bangkit seperti Pak Ahok di dalam menjalankan pemerintahan. Ini bukan menyangkut karena satu agama dengan saya, tetapi karena saya sebagai hamba Tuhan sangat memikirkan kesejahteraan banyak orang. Dan jika bangkit pemimpin yang model seperti Pak Ahok, maka akan banyak rakyat yang bisa disejahterakan. Tetapi untuk hal apa yang disampaikan di dalam acara Kick Andy, ini saya perlu luruskan agar ini menjadi terang bagi banyak orang, khususnya umat Kristen. Karena Pak Ahok ini adalah salah satu tokoh publik yang hampir di seluruh Indonesia mengenali beliau. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di mancanegara pun Pak Ahok punya nama cukup terkenal. Jadi apa yang beliau sampaikan itu sangat berpengaruh kepada perjalanan hidup banyak manusia. Nah, kalau menyangkut firman Tuhan, menyangkut Alkitab, menyangkut esensi dari iman kekristenan, maka saya bertanggung jawab, saya ikut bertanggung jawab
untuk meluruskan apa yang kurang pas dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal pertama yang saya ingin luruskan adalah penyampaian Pak Ahok tentang Rasul Paulus. Karena Pak Ahok mengatakan kalau di dalam Alkitab tertulis bahwa Paulus tidak menikah. Tetapi menurut sejarah yang ada, Pak Ahok menilai bahwa Rasul Paulus pasti menikah. Nah, ini adalah sesuatu yang saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan Pak Ahok ini sama sekali tidak benar. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sangat teliti di dalam setiap misi dan di dalam setiap panggilan. Apalagi Paulus ini rasul besar. Kenapa saya katakan rasul besar? Bukan berdasarkan penilaian saya, tapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebagian besar kitab dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan inilah yang memposisikan bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul besar. Nah, tentunya Tuhan di dalam memilih orang itu pasti dengan pilihan yang sudah dilihat dalam kesempurnaan Tuhan, bukan hanya asal memilih. Jadi pada waktu Tuhan memilih memanggil Paulus, itu Paulus dalam posisi memang dia belum kawin. Ini harus kita jelas semua supaya apa? Supaya kekristenan, nilai kebenaran yang esensi itu harus ditangkap oleh semua umat Tuhan. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membangun kerajaan roh, bukan membangun kerajaan daging. Dan ini yang Tuhan ingin sampaikan supaya benar-benar tertanam di dalam kehidupan orang Kristen. Makanya Tuhan Yesus itu juga tidak kawin. Sedikit argumentasi yang perlu saya sampaikan untuk menyangkut bahwa Rasul Paulus itu tidak kawin. Karena di dalam menjalankan misi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, dan yang dikerjakan dengan begitu sungguh-sungguh oleh Rasul Paulus, tentunya itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kalau Paulus punya rumah tangga bercerai di tengah jalan. Itu pasti akan ada gangguan. Dan ini akan membuat misi pelayanan itu pasti tidak akan mungkin bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya sebagian besar rasul-rasul setelah kebangkitan Tuhan Yesus memilih untuk tidak kawin. Karena apa? Karena memang ini merupakan pondasi daripada kekristenan. Jadi kekristenan itu adalah sebuah pembangunan manusia roh, bukan membangun manusia daging. Ini harus jelas bagi kita semua supaya perjalanan hidup kita ini menjadi terpisah dari dunia. Kalau dunia ini membangun kerajaan daging, membangun manusia-manusia daging. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus itu memperkenalkan kehidupan roh, manusia roh. Jadi arahnya itu lebih diarahkan kalau memang kita oleh kekuatan Roh Kudus dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk tidak kawin, maka itu jauh lebih baik. Itulah memang yang merupakan kemaksimalan daripada pergerakan gereja Tuhan. Tetapi kalau kerajaan dunia ini beda. Kerajaan dunia ini kawin mengawinkan, makan minum untuk membangun, melahirkan terus manusia-manusia daging. Dan ini sangat sinkron dengan apa yang ada di dalam kegiatan gereja. Makanya gereja itu kan disebut kegiatan roh, kegiatan rohani. Kalau ada ibadah, event-event tertentu, selalu dibilang kebaktian kebangunan roh. Kebaktian kebangunan rohani, bukan kebaktian kebangunan daging. Kalau kebaktian kebangunan daging itu ada di restoran. Makan minum, pesta pora, itu membangun manusia daging. Jadi gereja hadir itu dengan satu tujuan yang terpisah dari dunia ini. Ini kita harus jelas ya.
orang-orang Kristen. Makanya saya perlu menanggapi ini, saya perlu luruskan supaya kita jangan sampai, karena tokoh publik seperti Pak Ahok ini sangat besar pengaruhnya karena dia sangat banyak yang mengagumi dia. Tetapi untuk hal kebenaran saya harus bicara apa adanya. Saya tidak boleh berdiam diri karena ini merupakan tanggung jawab hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan harus meluruskan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gereja itu punya jalur tersendiri, berbeda dengan jalur dunia ini. Jalur dunia ini jalur kedagingan, jalur kerajaan dunia. Tapi kalau kerajaan Allah, kerajaan roh, itu manusia roh yang dibangun. Makanya ini terlepas, ini sama sekali berbeda dengan apa yang dipahami oleh Pak Ahok, yang memastikan bahwa Rasul Paulus itu sebelum dia bertemu Tuhan, dipanggil Tuhan, dia itu pasti sudah menikah. Ini kan salah apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Jadi kita ini orang Kristen harus jelas. Jangan sampai karena orang melihat Pak Ahok saja artinya bisa menyampaikan kalau Rasul Paulus itu pernah menikah. Nah ini kan menjadi bias kemana-mana nanti. Orang akan menyimpulkan, wah berarti kalau bercerai itu merupakan hal yang artinya tidak bermasalah di dalam kehidupan kekristenan. Ya, supaya kita jelas semua. Selanjutnya kita juga memperhatikan historis daripada keberadaan gereja yang dimulai dari gereja mula-mula dari zaman para rasul dan selanjutnya diteruskan oleh yang namanya Katolik. Nah, Katolik itu kenapa menetapkan sebuah peraturan untuk pelayan-pelayannya tidak kawin? Itu kan bukan hanya sekedar dibuat menjadi satu peraturan, tapi ada latar belakang, ada patron, ada pola yang mereka lihat, yang mereka pelajari, bahwa sebagian besar rasul-rasul memilih tidak kawin. Karena ini sekali lagi, ini esensi daripada kekristenan yang tidak ditangkap oleh banyak gereja. Karena gereja ini sepertinya juga abu-abu, berjalan sebagian ikut Tuhan, tapi sebagian juga ikut dunia. Nah, saya perlu luruskan karena ini sangat penting, ya. Gereja Katolik sebagai kelangsungan daripada gereja mula-mula itu menetapkan bahwa pelayan-pelayannya untuk tidak kawin. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa gereja-gereja Protestan tidak mengikuti Katolik? Saya tidak mengatakan gereja Katolik, tidak menghakimi gereja Katolik salah, tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, soal kawin dan tidak kawin itu tidak bisa dipaksakan. Itu berdasarkan keputusan hati manusia. Kalau dia memang benar-benar yakin mau melayani Tuhan, kalau memang dia yakin benar-benar hidupnya mau diserahkan kepada Tuhan, dan dia yakin bisa berjalan sepenuhnya di dalam roh, itu jauh lebih baik. Tapi firman Tuhan juga berkata, kalau kita tidak tahan bertara, kita boleh kawin. Dan ini tidak boleh dijadikan peraturan. Sekali lagi, saya tidak menghakimi gereja Katolik. Tapi ini tidak boleh dijadikan peraturan secara baku untuk memaksakan. Karena manusia itu ada yang tahan tidak kawin, ada yang tidak tahan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan dengan sempurna, kalau yang tidak tahan boleh kawin, tapi hanya satu. Jangan lebih dari itu. Karena kerajaan Tuhan, nilai-nilai kebenaran itu sangat beda dengan dunia ini, ya. Ini kita sekali lagi harus jelas. Perlu juga saya tambahkan bahwa Paulus ini bukan berlatar belakang dari keluarga imam. Karena di dalam Alkitab, sejarah dari anak cucu Abraham yang terpilih untuk menjabat sebagai imam-imam atau sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kegiatan untuk ke Tuhan itu dari suku Lewi. Sedangkan Paulus ini kan dari suku Benyamin. Jadi Paulus ini hanya merupakan aktivis pada waktu itu yang merasa terpanggil untuk terus membesarkan agama yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan Paulus pada waktu itu di dalam ketidakmengertian dia justru diperalat sama setan untuk menghancurkan gereja. Jadi ini harus jelas dulu ya, bahwa Paulus itu bukan dari golongan imam, tapi dia dari golongan dari suku Benyamin yang hanya terpanggil untuk meramai-ramaikan keagamaan daripada apa yang dipahami orang-orang Yahudi.
Sekarang saya akan menanggapi terhadap pernyataan Pak Ahok yang mengatakan kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di usia 33,5 tahun. Karena kalau dia sampai umur 40 tahun, maka ada kemungkinan Tuhan Yesus itu akan kawin. Itu berdasarkan peraturan keimaman daripada orang Yahudi. Dan analisa ini tentu saja sesuatu yang sangat salah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mati di usia 33,5 tahun bukan karena menghindari supaya dia tidak kawin. Karena memang menurut ketetapan keimaman di dalam orang-orang Yahudi, bahwa pada saat mereka berusia 30 tahun memang disarankan untuk harus kawin. Tetapi itu tidak mengarah ke situ. Karena sekali lagi, kerajaan Tuhan yang datang, yang dibawa dan diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, ini kerajaan roh. Jadi bukan soal masalah peraturan atau sesuatu yang berlaku di dalam keimaman daripada orang Yahudi. Tapi ini adalah menyangkut daripada kebenaran itu sendiri. Ini saya harus beritahu karena juga ada dari agama-agama lain yang menuduh dengan begitu kotor bahwa Tuhan Yesus itu kawin punya istri. Nah, ini saya sebagai hamba Tuhan sangat ikut bertanggung jawab untuk meluruskan ini supaya pemahaman seperti ini jangan mengotori kekristenan, jangan membuat pemahaman orang-orang Kristen atau penilaian agama-agama lain menjadi seolah-olah kekristenan itu sama dengan agama-agama lain. No. Kekristenan itu mutlak berbeda, beda langit dengan bumi. Karena kekristenan itu datang dari atas dan kekristenan itu bicara kerajaan roh, bukan kerajaan dunia, kerajaan daging. Itu sebabnya Alkitab ini terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa maksudnya? Perjanjian lama itu berbicara hal-hal jasmani. Sementara perjanjian baru itu berbicara hal-hal rohani. Dan ini seperti yang saya katakan bahwa yang bersifat jasmani itu adalah bayangan. Sementara yang bersifat roh itu adalah hakikatnya, itu yang sebenarnya. Nah, kenapa Tuhan harus memperkenalkan terlebih dahulu yang jasmani? Supaya apa? Supaya manusia ini paham pada saat yang hakikatnya, yang sebenarnya itu datang, manusia ini tidak kaget-kagetan lagi. Karena sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Kenapa Tuhan memilih 12 rasul? Oh, itu karena anak Yakub memang 12 sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kitab ini satu kesatuan, bos. Ya, banyak orang yang tidak mengerti, ada dari agama lain yang menuduh kalau Alkitab ini sudah dipalsukan. Dipalsukan bagaimana? Ini Alkitab ini satu alur. Anda mau bicara dari Kejadian sampai Wahyu, saya siap untuk melayani siapapun Anda. Saya akan buktikan bahwa ini satu kesatuan. Ini tidak pernah ada yang berubah. Satu titik pun tidak bisa berubah, tidak bisa batal. Lebih mudah langit dan bumi batal daripada satu titik daripada firman Tuhan itu batal. Karena kekuatan Tuhan yang menjaga. Nah, saya lanjutkan bahwa perjanjian lama atau sesuatu yang bersifat jasmani itu melahirkan anak-anak jasmani. Itulah yang disebut dengan bangsa Israel. Nah, perjanjian baru itu melahirkan anak-anak rohani dari Tuhan Yesus sebagai Bapa yang sesungguhnya, melahirkan manusia-manusia roh mulai dari 12 rasul ini. Kemudian lahirlah gereja Tuhan sampai ke kita saat ini. Ini harus jelas bahwa kerajaan Tuhan itu kerajaan roh, bukan kerajaan daging. Jadi bagaimana mungkin kalau Tuhan Yesus datang mau kawin? Peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab itu hanya bersifat bayangan di dalam perjanjian lama. Tapi perjanjian baru itulah hakikatnya. Nah, kita harus jelas di sini supaya jangan sampai orang nanti dipermainkan setan soal masalah kawin mengawinkan, karena ini sangat esensi ini di dalam kekristenan. Kekristenan ini sangat berbeda dengan agama manapun. Kekristenan itu adalah sesuatu yang sempurna karena datang dari atas.
Itu sebabnya Tuhan Yesus datang memberikan teladan hidup yang sempurna. Sehingga karena tujuan daripada Allah Bapa untuk membangun kerajaan roh, makanya Tuhan Yesus harus perkenalkan sebuah kehidupan yang tidak mengarah kepada hal-hal jasmani. Karena kalau kita kawin, itu berarti kita membangun kerajaan jasmani, kita memperbanyak manusia-manusia jasmani, manusia daging. Nah, Tuhan datang untuk membangun kerajaan roh. Jadi melahirkan anak-anak roh. Itu sebabnya setiap orang yang dimenangkan di dalam Tuhan itu disebut anak rohani. Jadi kita harus jelas di sini ya. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah sesuatu yang terpisah. Jadi tidak mungkin, itu sangat mustahil kalau dikatakan bahwa kenapa Tuhan Yesus mati di usia 33,5 tahun karena menghindari peraturan orang-orang Yahudi atau keimaman orang Yahudi bahwa usia 30 itu harus kawin. Bukan itu tujuannya. Tetapi ini ada sesuatu pesan yang begitu sempurna bahwa kita orang Kristen harus fokus, harus benar-benar mengacu pandangan kita untuk menyorot tajam bahwa kehidupan roh itulah yang dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bertitik tolak, tidak berdiri, tidak bermegah di atas kerajaan jasmani ini, kerajaan daging. Dan saya perlu jelaskan kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di usia 33,5 tahun. Ini adalah sebuah rancangan kesempurnaan hidup dari Tuhan yang maha besar dan yang maha sempurna. Karena apa? Karena kalau di usia sudah 40, 50, maka itu sudah masa penuaan. Sementara Tuhan merancang sebuah kehidupan di surga adalah sebuah kehidupan yang gagah perkasa. Sebuah kehidupan yang memang benar-benar sempurna. Dan kenapa tidak di usia 25 tahun? Karena kalau pada saat masih usia 25 tahun itu masih terlihat agak culun, ya. Jadi di dalam kerajaan Tuhan itu semua sudah diatur dengan sempurna. Makanya dikatakan dalam Alkitab usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Nah, Tuhan ambil di masa gagah-gagahnya. Jadi sebelum 35 tahun itu adalah waktu yang paling tepat dan yang paling sempurna untuk kita berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sebagai yang sulung, dia sebagai yang pertama dari semua manusia untuk mewakili kita semua. Makanya dia harus meninggal, dia harus mati di kayu salib pada saat usia 33,5 tahun. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan bagi kita semua, dan kiranya menjadi terang supaya kita di dalam kehidupan menjalani iman kita, benar-benar kita ada di dalam jalurnya Tuhan sebagai manusia-manusia roh yang dipersiapkan dan dirancang dan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Salam kemenangan buat kita semua.